Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peradaban Islam akan terus berkembang mengikuti zaman dan keadaan. Dari perkembangan tersebut, para ulama tiada henti-hentinya mengupayakan sebuah ijtihad agar Islam tetap relevan dengan keadaan. Meski para ulama mutaqaddimin telah begitu banyak menulis kitab untuk mengurai dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi, tentu era selanjutnya akan tidak sama dengan era sebelumnya, dan perlu akan adanya rujukan dan bahan bacaan baru untuk menyelesaikan persoalan umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu contoh cendekiawan muslim yang menulis banyak kitab. Di antara kitab karangan beliau ada yang menjelaskan tentang cara hidup dalam lingkungan masyarakat. Ada juga tentang pedoman dalam rumah tangga, dan ada juga yang membahas tentang akidah dan tradisi yang terjadi di Nusantara. Dari banyaknya kitab-kitab tersebut, di antaranya ada kitab yang membahas atau menjelaskan tentang akidah secara luas dan mendetail, juga membahas tradisinya secara ringkas, yakni kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini menjelaskan tentang akidah, tentang kelompok yang selamat, atau dalam bahasa Arabnya, bahasa kitabnya sebagai An-Najiyah, dan kelompok yang salah dalam memahami akidah. Jadi tidak hanya itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengurai beberapa kesalahan kelompok yang salah tersebut dalam menjadikan tokoh atau mentokohkan seseorang dengan dalil dan hujah yang kuat serta penjelasan yang akurat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kitab ini, kitab Ahli Sunnah atau kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ini bukan kitab yang tebal dan kitab yang berjilid-jilid, namun hanya kitab kecil, ya tipis, tebal 36 halaman saja, namun membahas secara khusus tentang akidah disertai dengan dalil argumentatif serta menyinggung topik di luar akidah seperti tidak bolehnya mengajak pada kesalahan. Sebagaimana kitab-kitab sejenis pada umumnya, kitab ini berisikan hadis-hadis Nabi seputar akidah serta argumentasi ilmiah tentang penolakan terhadap akidah yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Isom Hadzik dalam mengantarkan kitab ini, dalam kata pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa kebanyakan orang Islam saat ini sangat membutuhkan penjelasan perihal akidah yang benar, karena sudah tidak bisa dibedakan lagi antara seorang tokoh dan orang biasa. Tidak bisa ditentukan mana yang benar, mana yang cenderung benar, bahkan mana yang salah. Semuanya abstrak atau samar-samar. Serta mereka begitu percaya dirinya, ya, dan begitu banyak orang bodoh mengeluarkan fatwa, padahal sama sekali tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam menjelaskan agama. Oleh sebab itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penjelasan yang mendetail, akurat, dan syarat akan makna, jauh dari pemahaman yang salah dan penyelewengan agama. Dengan harapan mudah-mudahan umat Islam menjauhi dari upaya-upaya penyelewengan Islam dalam perihal akidah yang disampaikan oleh orang-orang bodoh yang merasa pintar
Dengan demikian umat Islam akan sesuai dalam ucapannya, tindakannya, keyakinannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tidak ada penyebutan secara eksplisit perihal latar belakang penulisan kitab ini. Namun secara implisit terkandung dalam tujuan penulisannya, yakni supaya bisa menjadi pedoman untuk umat Islam agar tidak salah dalam menentukan akidah. Pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap kelompok-kelompok di Nusantara ini ya sangat bisa dilihat dalam kitab ini, yakni kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau memandang bahwasannya pada mulanya masyarakat Nusantara, yang dikatakan Nusantara ya Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam dan sekitarnya, ya ini sepakat untuk berpedoman mengikuti Imam Syafi'i dalam perihal akidah, dalam perihal fikih, yakni bermadhab, madhab fikihnya adalah madhab Imam Syafi'i. Kemudian mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam masalah akidah, serta mengikuti Imam Al-Ghazali dalam masalah tasawuf. Kesepakatan ini itu terus mengakar kuat di bumi Nusantara. Namun setelah tahun 1330-an Hijriah, mulailah muncul kelompok-kelompok yang menggerogoti kesepakatan itu. Ya, di awal abad 19-an, ya, bahwasannya banyak masyarakat Nusantara yang mulai tidak meyakini akan kebenaran yang sudah mengakar itu, disebabkan kelompok baru yang datang dan mulai bermunculan di Nusantara. Pertama, secara garis besar, ya, beliau menjabarkan dalam kitabnya, yang pertama adalah kalangan Salafiyun. Salafiyun ini bukan Salafi atau Wahabi yang kita kenal saat ini. Ya, mereka ini adalah Salafiyun, adalah yang masih berpedoman terhadap ajaran yang terdahulu, yakni yang berakidah Asy'ariyah, kemudian madhab fikihnya adalah Imam Syafi'i, kemudian untuk tasawufnya mengikuti Imam Al-Ghazali. Mereka juga mencintai Ahlu Bait Rasulullah, kemudian para ulama dan orang-orang soleh. Mereka mengambil berkah dari mereka, kemudian ziarah kubur, meyakini adanya syafaat, kemudian bagaimana manfaat mendoakan mayit, dan meyakini tawasul. Ini adalah golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua adalah yang mengikuti pemahaman Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang berpedoman pada bid'ah yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Ibnu Taimiyah, yang kedua muridnya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Abdul Hadi. Ini yang secara letterlock ditulis dalam kitab Risalah Ahlussunnah tersebut. Kelompok ini mulai mengharamkan apa yang diyakini kesunahannya oleh masyarakat Nusantara, seperti melakukan ziarah kubur. Lah, kelompok kedua inilah yang menurut pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menjadi penyakit bagi masyarakat Nusantara. Mereka telah menggerogoti sebuah kebenaran dan menggantinya dengan kesalahan. Maka kewajiban bagi masyarakat Nusantara adalah menghindari dari pemahaman seperti ini. Mereka bagaikan orang yang terkena penyakit menular. Wajib dihindari agar tidak tertular dari penyakit bahayanya. Mereka telah mempermainkan Islam dan tidak layak untuk diikuti. Yang ketiga adalah kelompok Rafidiyun, yakni orang-orang Rafidhah, jadi orang-orang yang membenci para sahabat, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Namun sebaliknya mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Mereka ini adalah golongan yang terjerumus dalam kufur dan zindik disebabkan pemahamannya yang salah. Lah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
kelompok ini juga tidak boleh diikuti dan wajib dihindari. Yang kelompok keempat adalah kelompok ibahiyun, yakni orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa jika seorang hamba telah mencapai pada puncak spiritualitas dan memilih iman daripada kufur, maka gugur darinya semua perintah dan larangan, alias gugur semua syariat, serta tidak menjadikannya ahli neraka sebagai sebab melakukan dosa besar. Bahkan ada yang menganggap bahwa kewajiban ibadah telah gugur darinya. Lah, kelompok ini juga terjerumus pada kekafiran dan tidak boleh diikuti. Pada hakikatnya kelompok ini adalah orang yang bodoh dan juga tersesat. Mereka tidak memiliki guru yang bisa meluruskan pemahaman yang salah. Untuk itu, kewajiban kita adalah meluruskannya. Maka secara garis besar, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok keempat yang tadi itu tidak boleh diikuti menurut pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masyarakat Nusantara harus waspada dan hati-hati terhadap kelompok tersebut. Mereka lebih berbahaya dari orang-orang yang jelas kafir dan ahli bid'ah. Mereka menyamar untuk mengajak memeluk agama Islam, padahal kenyataannya mereka justru merusak Islam. Mereka menyebarkan paham-paham yang salah yang penuh dengan kebencian. Mereka menyesatkan, bahkan mengkafirkan orang-orang yang melakukan tradisi maupun sunnah yang telah mengakar kuat di Nusantara sesuai dengan kesepakatan para ulama-ulama terdahulu. Nah, dalam kitab ini, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara global ini memiliki 10 bab. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar pada awalnya kitab ini membahas tentang esensi sunnah dan bid'ah. Jadi pengenalan istilah bid'ah adalah yang mempopulerkan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun berbeda pandangan dalam bid'ah pada masa kini. Dalam kitab ini dijelaskan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, mulai dari yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak, serta menjelaskan awal munculnya ahli-ahli bid'ah di Nusantara. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini beliau membahas esensi bid'ah. Bagaimana bid'ah itu dan dirinci secara detail dan komprehensif. Misalnya dalam pendapatkan Syekh Zarruq membagi bid'ah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bid'ah yang jelas, kemudian bid'ah yang disandarkan, dan yang ketiga adalah bid'ah yang diperselisihkan. Bid'ah yang jelas adalah suatu pekerjaan yang ditetapkan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Lah, bid'ah ini disandarkan. Yang kedua adalah bid'ah yang disandarkan itu adalah bid'ah yang mempunyai landasan hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan yang terakhir adalah bid'ah yang masih dalam perdebatan, yakni bid'ah yang berpijak pada 2 dalil atau ada 2 dalil yang sama dan saling kuat dan saling tarik-menarik kekuatan atau keabsahan dari dalil tersebut. Nah, kitab ini ada 10 pasal. Yang pertama adalah menjelaskan tentang esensi dari kata sunnah dan bid'ah, mulai dari tinjauannya secara etimologi, kemudian tinjauannya serta secara terminologi, kemudian dilengkapi dengan beberapa contoh dari keduanya. Yang pasal yang kedua adalah membahas tentang pedoman masyarakat Nusantara terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menjelaskan awal munculnya bid'ah dan menyebarnya di Nusantara, terutama di tanah Jawa, serta membahas tentang macam-macam kelompok ahli bid'ah yang ada di sana. Kemudian untuk pasal ketiga, yakni membahas tentang garis kebenaran bersama ulama salaf. Ingat, ulama salaf ini bukan seperti ulama salaf yang kita kenal saat ini. Ulama salaf yang di dalam kitab ini adalah ulama-ulama yang berpegang teguh kepada garis-garis yang
terdahulu, yakni berakidah Asy'ariyah, kemudian bertasawuf Imam Al-Ghazali, kemudian bermadhab Imam Syafi'i. Ya, mereka menjelaskan tentang maksud as-sawadul a'dham serta pentingnya berpedoman pada salah satu madhab yang 4. Kemudian pasal keempat adalah membahas tentang wajibnya mengikuti para ulama mujtahid bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ijtihad, yakni bagi orang awam harus mengikuti ulama yang benar-benar mengetahui tentang keilmuan. Yang kelima atau pasal kelima ini membahas tentang kewajiban berhati-hati dalam mencari guru dan mengambil ilmu darinya, serta takut terhadap fitnah ahli bid'ah, orang-orang munafik dan tokoh-tokoh yang tersesat. Karena orang awam secara garis besar pun akan kesulitan menemukan guru yang benar. Pasal ke-6 membahas tentang hadis-hadis atau asar tentang diangkatnya ilmu, ya, maraknya kebodohan, serta penjelasan bahwa akhir zaman adalah buruk. Dan lebih menariknya juga membahas tentang agama yang hanya dimiliki oleh kalangan khusus. Nah, kemudian pasal 7 ini membahas tentang dosa. Dosa mengajak terhadap kesesatan. Dosa mengajak pada pekerjaan yang buruk. Dan dosa menjerumuskan orang ke dalam kesesatan, ya, kesesatan dan berbagai hal keburukan. Ini adalah pasal yang ke-7. Kemudian pasal ke-8-nya yakni membahas tentang terjadinya perpecahan umat Islam. Ya, ini terjadi atau tergolong menjadi 73 golongan serta kelompok-kelompok sesat lainnya, dan kelompok yang selamat adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada bab yang ke-9 atau pasal ke-9 ini membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi sejak zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kiamat sudah dekat, dan sampai zaman kita juga kiamat sampai dekat, dan tanda-tandanya pun semakin terlihat. Kemudian pasal yang ke-10 adalah membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keadaan orang meninggal di dunia. Mereka mampu mendengar, berbicara, mengetahui orang yang memandikan, mengkafani dan memakamkannya, serta membahas tentang kembalinya roh ke dalam jasad setelah mati, alias ya dibahas bagaimana kehidupan setelah mati. Inilah 10 bab yang ada di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk mempelajarinya, diberikan kesempatan untuk mendalaminya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Dan insyaallah akan kita bedah lagi kitab-kitab karangan ulama Nusantara, dan semoga kita diberkahi dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.